Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bogor, 30 Desember 2010, Retreat Kabinet Terbatas. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan dilakukannya penyusunan rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Inti dari master plan peningkatan dan perluasan ekonomi kita. Perintah Presiden dilandasi oleh hasil-hasil pembangunan selama ini, dinamika ekonomi regional dan global, dan posisi Indonesia di Asia. Untuk itu, Indonesia segera memfokuskan langkah dan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing, dengan hasil pembangunan yang berkualitas dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Indonesia, negara kepulauan terbesar dunia, dengan aset dan akses menjadikan diri sebagai garda depan perekonomian dunia. Aset dan akses tersebut diantaranya geostrategis, neraca sumber daya alam, air, energi, pangan, dan keanekaragaman hayati. Akses sumber perikanan laut atas 5 large marine ecosystem terkaya di dunia, memungkinkan Indonesia menjadi eksportir ikan utama ke pasar global. Berada di pusat ekonomi dunia, Indonesia dikaruniai oleh sumber daya manusia yang tidak hanya berlimpah, namun semakin berkualitas. Menjadi dewasa. Dalam perjalanan Indonesia merdeka, kemajuan sosial dan ekonomi pun diraih. Tumbuh dari negara berbasis pertanian menjadi negara industri manufaktur dan industri jasa bernilai tambah. Indonesia membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup manusia Indonesia. Indonesia berhasil melewati krisis finansial dunia akhir dekade lalu. Indonesia kini berperan penting di tata perekonomian global menjadi bagian negara G20. Indonesia mampu membangun pertumbuhan berkualitas. Di tengah percaturan ekonomi dunia yang kompetitif, pertumbuhan ekonomi nasional perlu dijaga, ditingkatkan dan diperkuat daya saingnya. Menjadi lebih berkualitas, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan. Menjadi mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur, Indonesia harus menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi harus mencapai rata-rata 7,5 sampai 9% per tahun secara berkelanjutan. Demi cita-cita itu, diperlukan suatu master plan pembangunan yang cerdas, fokus, dan terukur. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI 2011-2025. Landas pikir. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI 2011-2005 pun lahir
sebagai pijakan bangsa melakukan langkah-langkah konkret transformasi ekonomi Indonesia yang dilandasi oleh: pertama, semangat not business as usual. Dengan seluruh potensi dan tantangannya, Indonesia membutuhkan transformasi ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan lebih dini melalui perubahan pola pikir dari business as usual menjadi pola not business as usual. Kedua, MP3EI disusun berbasiskan nilai-nilai kolaborasi. Melalui MP3EI, langkah pembangunan direncanakan secara kolaboratif bersama-sama antara pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, masyarakat termasuk dunia usaha. Ketiga, MP3EI mencermati dinamika ekonomi dunia saat ini dan ke masa depan. Keempat, MP3EI memperhitungkan aset dan akses geostrategis, geoekonomi, sumber daya alam, demografis, dan geoekologi Indonesia. Posisi Indonesia dan dunia. Master Plan memposisikan Indonesia sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya mineral, serta pusat mobilitas logistik global. Indonesia negara maritim. Sebagai negeri kepulauan terbesar di dunia, terbentang 5.200 km timur barat, hampir 1.900 km utara selatan, dengan 3 daerah waktu. Panjang garis batas laut lebih dari 87.000 km, 4 jalur laut dunia. Luas wilayah hampir 8 juta kilometer persegi, yang didominasi oleh 6,2 juta kilometer persegi perairan laut. Perairan laut tersebut adalah modalitas strategis pembangunan nasional, dengan kelimpahan sumber daya maupun manfaatnya bagi sistem logistik. Kerangka kerja Master Plan. MP3EI merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional. Master Plan mengintegrasikan pendekatan wilayah dengan sektoral untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah. Master Plan berfondasikan prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Memiliki 3 pilar strategi utama. Pertama, pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Dengan meningkatkan kualitas aset dan akses atas 22 kegiatan ekonomi utama, kesejahteraan masyarakat diharapkan tumbuh berkualitas. Kelapa sawit, baja, batu bara, bauksit, minyak dan gas, nikel, peternakan, makanan minuman, pertanian pangan, perikanan, tembaga, perkapalan, peralatan transportasi, telematika, karet, kakao, perkayuan, pariwisata, kawasan Selat Sunda, Jabodetabek area, alutsista, tekstil. Kedua, penguatan konektivitas nasional. Hadirnya sistem logistik nasional yang mengedepankan Indonesia sebagai negara maritim dengan aset dan akses jalur laut berleverage strategis global menjadi keharusan. Sebagai tulang punggung konektivitas yang membangun integritas NKRI, membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional. Ketiga, penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Hadirnya kemampuan SDM dan ilmu pengetahuan menjadi kunci sukses MP3EI yang diindikasikan melalui wujud kewirausahaan, kemitraan, dan inovasi yang terap berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola kerja cerdas, kompetisi sehat, mobilitas dan produktivitas, serta nilai tambah berkelanjutan. 3 pilar strategi tersebut dijabarkan melalui inisiatif strategis. 1. Mendorong realisasi investasi skala besar atas 22 kegiatan ekonomi utama. 2. Sinkronisasi rencana aksi nasional merevitalisasi kinerja sektor real.
3. Pengembangan Center of Excellence di setiap koridor ekonomi. Sehingga visi Indonesia 2025 tercapai untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Koridor Ekonomi Indonesia. Indonesia sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya mineral, serta pusat mobilitas logistik global. Di dalam koridor ekonomi juga terdapat Special Economy Zone dan klaster-klaster industri. Koridor Ekonomi Sumatera. Percepatan dan perluasan pembangunan di koridor Sumatera mempunyai visi menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil bumi, serta menjadi lumbung energi nasional. Berkeunggulan geostrategis dan geoekonomi, koridor ini menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar dunia, khususnya pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur. Upaya pembangunan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung di tepi Selat Malaka dan jembatan Selat Sunda meningkatkan posisi strategis pantai timur Sumatera sebagai frontline ekonomi Indonesia ke pasar dunia, juga daya saing dan kedaulatan ekonomi nasional. Akselerasi dinamika ekonomi di koridor ini mencakup industri oleochemical, industri batu bara, industri baja, industri perkapalan, dan industri karet. Koridor Ekonomi Jawa. Neraca sumber daya air, energi, pangan, dan keanekaragaman hayati menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di koridor Jawa. MP3EI mengandalkan Jawa sebagai basis ketahanan pangan dan basis pertumbuhan industri bernilai tambah tinggi, berdaya saing, ramah air, dan ramah energi. Industri utama pada koridor ini, telematika, kedirgantaraan, perkapalan, makanan minuman, alat utama sistem senjata, dan industri berbasis teknologi tinggi. Koridor Ekonomi Kalimantan. Koridor yang kaya dengan sumber daya mineral ferus dan non-ferus metal ini mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan bernilai tambah dan berantai nilai. Pengelolaan dan pengolahan berbagai mineral, termasuk batu bara, minyak dan gas, harus diarahkan untuk mengamankan kebutuhan pembangunan dalam negeri. Ketahanan energi bagi pembentukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta berkelanjutan proses pembangunan harus dikedepankan. Ketersediaan lahan yang luas bagi industri kelapa sawit perlu diarahkan untuk membangun kemandirian ketahanan pangan dan energi terbarukan berdasarkan nilai-nilai berkelanjutan. Kegiatan ekonomi utama di dalam koridor ekonomi Kalimantan akan terkoneksitas melalui 4 pusat ekonomi, yakni Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Koridor Ekonomi Sulawesi. Strategi khusus yang diterapkan bagi peningkatan dinamika koridor Sulawesi adalah memanfaatkan akses koridor terhadap Alki 2 dan Alki 3 sebagai jalur strategis logistik dunia. Upaya perwujudan Bitung dan Makassar sebagai alternatif pelabuhan hub internasional menjadi pendorong kemandirian ekonomi wilayah timur Indonesia. Koridor ini mengemban peran sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan.